Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saudara semua, terima kasih karena di kesempatan malam ini saudaraku semua sudah rela meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu namanya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga review daripada spiritual hipnosis malam ini banyak manfaat yang bisa saudaraku petik dari ini semua. Saudaraku semua, sebelum kita menginjak ke preview, alangkah baiknya dan juga tak lupa untuk saudaraku yang beragama Hindu, selamat merayakan Hari Galungan. Semoga semua amal ibadah saudaraku yang beragama Hindu bisa diterima oleh Sang Widiwasa. Baiklah saudaraku, sebelum kita mulai menginjak ke preview, alangkah baiknya kita menundukkan kepala kita sejenak. Kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara preview ini dari awal hingga akhir penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah keilmuannya, serta dapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kami persilakan. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya buka slide. Ya, di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan preview yang namanya spiritual hipnosis, di mana nanti akan saya perkenalkan partner saya malam hari ini, yaitu gurunda saya juga yang telah mengajari saya untuk keilmuan hipnosis ini. Kemungkinan saya yakin dari Bapak Ibu sudah mengenal beliau, tapi alangkah baiknya untuk yang belum kenal atau yang masih baru bergabung menjadi keluarga besar IAC, saya perkenalkan partner saya malam ini yang luar biasa, gurunda saya yang gudangnya ilmu. Beliau adalah Bapak Andri Hakim. Beliau ini juga lisensi instruktur daripada IAC Bapak Ibu dengan nomor 001671/4. Beliau ini yang luar biasanya juga bersertifikat struktur Bapak Ibu IACT dari IPSP. Dan beliau ini juga mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Beliau ini juga sudah menjadi trainer yang metodologi tatap muka BNSP. Jadi beliau juga sudah bersertifikat logo Garuda secara profesi, yaitu tatap muka daripada BNSP. Beliau ini juga asesor Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu untuk melegalkan profesinya, ya Master Andri ini juga bagian daripada asesor daripada LSP PKHI. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau profesinya dilegalkan, ya itu akan ketemu dengan Master Andri. Beliau juga sudah punya STPT karena sebelum dilegalkan, Ketua PKHI kita Pak Ketum telah berjuang untuk melegalkan daripada profesi hipnoterapi ini sendiri. Dulu ceritanya Master Andri ini sebelum dilegalkan itu masih ngurus izinnya itu di Kemenkumham, jadi masih statusnya dukun Bapak Ibu. Nah karena sekarang perjuangan PKHI pendiri berikut Bapak Ketum kita yang luar biasa, akhirnya
Kemenkes sudah memberikan izin pada PKHI untuk merekomendasikan sebuah STPT pada Bapak Ibu sekalian. Dan yang luar biasa lagi, beliau ini adalah presidennya IACT Chapter Indonesia. Jadi kalau mengikuti IACT USA sebagai hipnoterapis, Bapak Ibu udah nggak usah harus mengundang trainer dari Amerika, karena beliau ini adalah trainer juga, instruktur juga, maksudnya juga presidennya IACT Chapter Indonesia. Kesibukan beliau yang membawa beliau dari 2009 sampai sekarang, Bapak Ibu. Beliau ini penulis buku yang bestseller. Itu ada 5 buku yang luar biasa dan sekarang sudah nggak cetak lagi. Bapak Ibu kalau menginginkan salah satu bukunya itu tinggal hubungi Master Andri, bisa di-download lewat e-booknya. Dan beliau sekarang menjadi sekretaris Balitbank di PKHI, Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Yang membanggakan bagi kita keluarga besar IAC, bahwasannya kemarin tahun 2021 beliau dinobatkan menjadi edukatornya of the year 2021 di IACT. Jadi beliau ini duduk setara dengan trainer-trainer kelas internasional. Ini luar biasa beliau ini. Gudangnya ilmu, ada saja ilmunya Master Andri itu kalau digali, saya tiap malam itu gali ilmunya Master Andri itu seakan nggak habis-habis. Itulah Bapak Ibu, kalau saya ngomongin Master Andri nggak ada habisnya karena banyak hal-hal yang bisa saya sampaikan, tapi nanti akan memakan waktu. Cukup sekian dulu perkenalan profil daripada Bapak Andri Hakim, Master Andri Hakim kita. Oleh karena itu, saya waktunya padat dan berisi. Saya panggil Gurunda kita, Master Andri Hakim, kami persilakan, Master. Baik, terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas atensinya, kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama kita nanti ada latihan spiritual hipnosis. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu partner saya malam ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Beliau juga license instructor dari IAC, Bapak sekalian. Jadi nanti Bapak sekalian pasti akan diajarkan oleh Pak Widodo di kelas level 1 atau level 2. Kemudian beliau juga seorang trainer metodologi tatap muka. Kebetulan kelasnya bareng saya gitu ya. Jadi sama-sama belajar bagaimana menangani klien bersama-sama gitu ya. Kemudian beliau juga certified hipnoterapis, berlisensi ya Bapak sekalian. Jadi banyak kliennya kalau untuk Pak Widodo, khususnya yang santet, guna-guna gitu ya, itu kliennya Pak Widodo, Bapak sekalian. Kemudian beliau juga tercatat sebagai Ketua Pengurus Harian di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, dan di Alas Purwo itu ya, beliau dikenal sebagai metafisika di sana, Bapak sekalian. Dan di kesehariannya beliau adalah seorang CEO dari Indonesia Manpower, jadi kesehariannya juga seorang Chief Executive Officer. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin kita lanjut Pak Widodo, silakan. Next. Baik. Sebelum kita apa sih sebenarnya spiritual hypnosis, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini Bapak sekalian. Jadi dalam spiritual hypnosis sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu bagaimana kita dapat menguasai pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar ini adalah penuh dengan misteri, Bapak-Ibu sekalian. Karena di situ ada kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, bahkan kesedihan, dan lain sebagainya. Sehingga kunci dari memasuki atau menguasai pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar adalah
nafas, Bapak sekalian. Jadi seringkalilah kita melakukan manajemen nafas, maka ada kelas namanya hipnosis pernafasan atau hipnopernafasan, di mana nafas itu sebagai kunci dari kehidupan. Jadi yang membedakan orang hidup sama nggak hidup itu adalah nafas. Sehingga di nafas ini kita akan bisa memahami dan menguak berbagai macam misteri karena nafas identik dengan kehidupan manusia. Oke, lanjut Pak Widodo. Nah, dari olah nafas maka dikenal dengan berbagai macam latihan-latihan. Di sini kita mengenal yang kita sebut sebagai teknik meditasi. Teknik meditasi dikenal sebagai teknik sebagai memahami sebuah kehidupan. Meditasi adalah bagian dari bagaimana kita mengenal diri kita, lingkungan di sekitar kita, dan bagaimana kita mengenal diri kita sebagai makhluk yang baik itu sosial maupun makhluk Tuhan gitu ya. Kemudian di dalam kesehariannya kita juga mengenal yang kita sebut adalah afirmasi diri. Afirmasi diri adalah bagaimana kita memperkuat diri kita sendiri dengan berbagai macam teknik. Salah satunya adalah kita menggunakan kata-kata Bapak sekalian sebagai bagian untuk memperkuat atau menegaskan diri sesuai dengan tujuan atau keinginan kita. Makanya ada kenal di kelas yang kita sebut sebagai hypno affirmation, ya. Nah, kemudian dalam konsep berkomunikasi, karena ada istilah komunikasi kita bagi dua, ada komunikasi secara sadar, ada komunikasi bawah sadar. Nah, di dalam komunikasi bawah sadar dikenal sebagai hipnosis terselubung, sebagai rahasia komunikasi terselubung untuk segala aktivitas kehidupan. Di sini hipnosis terselubung adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar orang lain dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pikiran bawah sadar orang lain. Seperti itu. Nah, dari hipnopernafasan, hipnomeditation, hipnoaffirmation, hipnosis terselubung, maka sebenarnya kita merangkumnya, next Pak Widodo, merangkumnya dalam sebuah kelas yang kita sebut sebagai metaphysical hypnosis. Nah, di sini banyak teknik-teknik yang kita saripatikan untuk menguak rahasianya alam rahasia. Karena sinkronisasi atau kombinasi dari pernafasan, meditasi, afirmasi, komunikasi bawah sadar, ini bisa kita gunakan dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing sesuai dengan tujuan. Ya. Kemudian di malam ini kita akan sama-sama memahami apa sih sebenarnya spiritual hipnosis sebagai teknik rahasia untuk menemukan diri sejati yang sesungguhnya. Artinya kita akan mulai mengenal siapa diri kita, kemudian kita mau kemana, asalnya dari mana, dan di situ kita akan mengenal alam bawah sadar sebagai bagian dari diri kita yang akan terus bersama kita sampai kita putus kontrak di dunia ini. Adapun rangkuman dari semuanya, kita ada kelas Bapak Ibu sekalian namanya Master Metafisika dan Master Spiritual Hypnosis sebagai konsep dari bagaimana kita mulai melakukan experience gitu ya, mulai dari pernafasan, meditasi, afirmasi, hipnosis terselubung, kemudian metafisika hipnosis, spiritual hipnosis itu nanti kita gabungkan dalam kita praktekkan dalam keseharian kita. Oke, itu sebagai wacana Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk apa sih sebenarnya spiritual hipnosis itu. Ya. Nah, untuk memahami apa itu spiritual hipnosis, mungkin saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kira-kira apa sih spiritual hipnosis, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau spiritual hipnosis kita bisa katakan sebagai hipnosis ritual kejiwaan. Sebenarnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Silakan ada
silakan di chat Bapak Ibu sekalian terkait dengan sebenarnya apa sih spiritual hypnosis. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita tunggu chatnya biar kita sama-sama satu mindset gitu ya. Apa sih sebenarnya spiritual hypnosis itu? Silakan Bapak Ibu sekalian, ada pendapat dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, Pak Sutrisno, membangunkan jati diri. Oke, thank you Pak. Oh, Pak Gun, apa kabar Pak Gun? Pendekatan kepada Sang Pencipta. Luar biasa Mas. Luar biasa. Keren, Biasa keren. di luar. Sehat ya Pak Gun ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak sekalian, ada lagi pendapat apa sih sebenarnya spiritual hypnosis itu? Ya, dan nanti kita akan bahas bagaimana manfaat untuk kesehariannya dalam diri kita. Ya. Oke. Pak Widodo nggak ada lagi nih intinya. Masih pada bingung atau gimana? Oke. Pak Idam, ketenangan jiwa. Oke, ada lagi kalau nggak kita ini aja ya, kita jelaskan. Oke, next Pak Widodo. Apa sih sebenarnya spiritual hypnosis itu? Gitu ya? Karena kalau kita katakan spiritual, ini adalah kita sebenarnya bagi jadi dua kata. Jadi yang pertama adalah spirit, yang kedua ada ritual. Jadi ritualnya spirit atau ritualnya jiwa. Gitu ya. Karena apa? Karena jiwa itu tidak butuh makan, Bapak sekalian. Jiwa itu nggak butuh minum, tapi jiwa itu kunci dari seseorang merasakan kebahagiaan. Kunci dari seseorang merasakan ketenangan. Ada orang yang banyak duitnya tapi jiwanya nggak tenang. Apalagi yang sedikit duitnya jiwanya juga nggak tenang. Itu lebih parah lagi gitu ya Pak Widodo ya. Nah, di hipnosis spiritual ini sebenarnya merupakan aplikasi hipnosis dengan menggunakan konsep pemikiran jiwa atau spirit. Nah, spirit inilah yang identik dengan proses sugesti, proses motivasi, proses penyembuhan, dan hakikat kehidupan serta sentuhan spiritual manusia. Jadi, mengapa ada ritual kejiwaan? Karena ujung-ujungnya manusia itu membutuhkan yang imaterial. Gitu ya. Jadi awalnya manusia itu adalah makhluk material, artinya dia mengejar yang terlihat, dia mengejar yang nyata. Lama-lama dia menyadari bahwa yang nyata itu sifatnya sementara. Makanya yang dikejar adalah yang tidak nyata. Karena kita dari imaterial sekarang jadi material dan nanti jadi imateri lagi. Jadi artinya apa? Artinya dari yang nggak ada, sekarang kita jadi ada, nanti ada waktunya Bapak Ibu sekalian akan menjadi tidak ada. Disitulah proses sebuah jiwa itu muncul. Nah, karena ini kaitan dengan jiwa, maka seseorang itu akan menjadi bahagia, sedih, gelisah, cemas. Ini identik dengan kejiwaan, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita akan bahas di konsep spiritual hipnosis, bagaimana sebuah jiwa itu memiliki yang kita sebut proses kedewasaan. Nah, di dalam hipnosis, maka jiwa itu bisa tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini tidak hanya sebagai kehidupan saat ini, tapi jiwa itu punya pembelajaran di kehidupan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Ini nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di konsep spiritual hypnosis. Ya. Oke. Next, Pak Win. Oke. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah konsep spiritual hypnosis ini, maka kita mengenal sebuah kondisi.
Jadi minimal ada 4 kondisi pikiran yang terkait dengan kondisi kejiwaan itu, ya. Nah, jiwa yang tenang ini akan dimulai dari konsep yang kita sebut sebagai heneng, gitu ya, yaitu konsep di mana seseorang itu menuju ke sebuah titik di mana kegelisahan itu harus di-stop, kesedihan itu harus di-stop, bahkan kebahagiaan itu juga tidak harus terlalu berlebihan. Jadi harus ada sebuah titik yang kita sebut sebagai titik nol itu. Ya. Nah, apa saja 4 kondisi pikiran dalam pendekatan hipnosis spiritual? Oke, mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Widodo. Oke, silakan Pak Widodo untuk melanjutkan apa sih sebenarnya 4 kondisi pikiran dalam pendekatan hipnosis spiritual. Silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih Gurunda, luar biasa tadi telah diupas apa itu spiritual, bahwasanya spiritual itu hubungannya dengan kejiwaan, di mana kejiwaan itu, jiwa seseorang itu dia tidak perlu asupan sate atau gulai kambing, kan gitu ya Master ya. Jadi asupannya adalah keilmuan, di mana keilmuan itu nanti yang membawa kita, ya nanti kalau spiritual dalamnya lebih ini lagi, lebih ngeri lagi, karena apa? Akan membawa diri kita dari mulai tadi udah dikupas oleh Gurunda, bahwasanya dari immaterial menjadi material dan kembali menjadi immaterial lagi. Artinya kita dari tadinya hanya roh dikasih jasad, raga, ya, menjadi kehidupan sekarang, dan akhirnya nanti jasad akan pulang ke tanah dan roh sendiri akan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Untuk mencapai kondisi pikiran dalam pendekatan hipnosis spiritual, tadi juga udah disinggung oleh Gurunda, kita itu sudah diajari, sering kita dengar kalau kita lagi di SPBU Bapak Ibu. Pasti SPBU itu nggak pernah nanya atau alamat kita. Paling dia hanya satu bahasanya, Pak, Bu, dimulai dari nol ya. Nah, nol ini adalah hal yang sangat netral, di mana sangat dibutuhkan sekali, baik oleh jiwa kita dan raga kita. Makanya di sini saya pakai istilah Jawa yang namanya neng. Neng itu boleh dikatakan nol, dalam artian Jawa neng itu ora gerusa-gerusu. Kita itu harus sering juga melakukan heneng, diam pada diri kita dengan tenang. Nah, itu awal dari mengondisikan pikiran kita untuk mencapai yang namanya pendekatan pemikiran secara spiritual. Nah, heneng sendiri itu dalam kehidupan supaya kita menjadi orang yang pasrah, ya, dalam arti penuh dengan keikhlasan dalam menjalankan kehidupan ini, ada istilah Jawa yaitu nrimo ing pandum lan tansah sumeleh marang peparinge Gusti Allah. Jadi di sini kita itu diajari berserah diri, apapun yang dikasih oleh Allah, baik itu ujian dan rezeki, kita itu selalu berserah diri, bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan atau diberikan oleh Sang Pencipta kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah menguasai itu, keikhlasan, ketulusan hati, bersabar, disitulah kita bisa mendapatkan yang namanya neng, akan tenang. Tapi kalau kita belum bisa nerima itu, selalu kalau kita dari Muslim selalu suudon, apapun yang dikasihkan itu selalu kita mengeluh, tidak nyaman. Itulah manusia. Repotnya manusia ini apa? Kalau dikasih hujan minta panas. Tapi kalau udah dikasih panas minta hujan. Nah, memang itulah nafsu yang ada di dalam diri manusia. Nanti kita kupas juga. Sebetulnya apa sih yang mempengaruhi diri kita itu tidak bisa ikhlas dan berserah diri? Insya Allah nanti di
di kelas nanti akan kita kupas habis. Kalau kita sudah bisa bersabar dan menerima atas segala yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, sehingga kita melangkah ke langkah berikutnya, pikiran kita bisa hening. Saya ambil juga dari istilah Jawa, hening itu istilah Jawanya juga boleh dikatakan wening lan manter marang Gusti. Apa artinya? Pikiran kita fokus masuk dalam kedamaian. Ya, jadi kalau kita sudah hening ini kalau kita Muslim menjalankan sholat atau sembahyang itu bisa khusyuk. Ya, untuk saudaraku yang beragama lain atau apalagi Hindu yang banyak memakai ini sebelumnya, yaitu gimana terkoneksi dengan Tuhannya itu dengan kondisi yang hening, yaitu dengan mudah terkoneksi dengan Tuhan. Terus selanjutnya kalau dari hening ini sudah kita kuasai, kita bisa berpikiran fokus dan masuk dalam kedamaian, kita melangkah yaitu namanya huning. Di mana kita ini sudah terhubung sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri ya dalam istilah Jawa itu Gusti Allah ki ora bakal sare utawa turu. Jadi Tuhan itu tidak akan tidur. Ya, kita mau di tengah malam maupun di pagi hari, siang hari, Tuhan itu akan selalu terhubung kalau dari hening-hening kita sudah masuk ke huning ini. Karena Tuhan itu tidak mengenal waktu kita untuk istirahat. Tuhan itu tanpa tidur. Seperti itu. Dan kalau kita sudah menguasai hubungan dekat kita dengan Tuhan kita, sehingga kita akan henung. Disinilah kita sebagai khalifah atau umat manusia yang ditaruh di muka bumi ini akan selalu selamat, seger, waras. Ini istilah Jawa yang artinya pikiran tenang agar selalu terjaga jasmani dan rohaninya. Nah, disinilah kalau 4 pikiran ini kita sudah latih, insya Allah kita nanti akan ketemu dengan ibarat gelombang ke otak kita theta. Bahkan di spiritual ini kita belajar nanti gimana dengan kondisi gelombang otak theta kita itu masih dengan mata terbuka. Ini yang luar biasa, nanti kita ajarkan gimana cara mengakses gelombang otak theta sehingga kita ini dengan mata terbuka gelombang otak kita masih di posisi theta. Bahkan untuk pengobatan itu bisa langsung ke loncat ke gamma. Ya, nanti coba kita praktekkan untuk terapinya, apakah memang dengan gelombang gamma itu bisa dimanfaatkan dengan theta mata terbuka. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Lanjut untuk materi berikutnya adalah ritual kejiwaan dan kekuatan sekarang. Kami serahkan pada Gurunda. Baik, terima kasih Pak Widodo yang luar biasa. Jadi, ya. Jadi apa sih kaitannya antara kejiwaan dengan kekuatan dari sekarang, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu kita menyebutnya sejarah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada Pak Arzades, gitu ya, Pak Arzades punya kebiasaan atau punya aktivitas kemarin, itu aktivitasnya yang nggak bisa diulang lagi, gitu ya. Maksudnya yang kemarin gitu. Nah, makanya kita sebut sebagai sejarah. Nah, besok kita nggak tahu. Maka kita sebut besok itu adalah misteri. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya punya
kepala satpam ya Bapak Ibu sekalian, kepala satpam di tempat kami gitu ya. 3 hari sebelumnya, mungkin hari Kamis gitu ya, Kamis lalu gitu ya, masih ngobrol-ngobrol, masih ya biasa aja gitu ya, masih bercandaan gitu ya. Tapi tiba-tiba besoknya udah meninggal dadakan gitu ya. Artinya apa? Artinya besok kita nggak ada yang tahu Bapak sekalian, gitu ya. Nah itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Sehingga saat hari ini Bapak Ibu sekalian bergabung di kelas preview dari hipno spiritual, ini adalah kita sebut sebagai hadiah. Jadi apapun yang sedang kita lakukan hari ini, kita laksanakan hari ini, kita menyebutnya ini adalah gift atau ini adalah hadiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan ini, maka kita menganggapnya sebagai hadiah. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian tempelkan tangan di jantung gitu ya, di dada kiri ini di jantung ya. Kemudian saya minta Bapak Ibu sekalian seakan mengingat masa lampau gitu ya. Walaupun kita sebut sebagai sejarah gitu ya. Saya minta Bapak Ibu sekalian mengingat sejarah dan saya minta Bapak Ibu sekalian berimajinasi bahwa dulu Bapak Ibu sekalian udah pasti pernah lahir jadi bayi gitu ya. Saya minta Bapak Ibu sekalian waktu jadi bayi itu artinya kita dipersiapkan untuk hidup di dunia ini. Kita menganggap ini adalah masa lalu kita. Saya minta Bapak Ibu sekalian kembali ke masa lalu itu. Kembali menjadi seorang bayi di situ. Nah, di situ saya minta Bapak Ibu sekalian membayangkan seakan-akan jadi bayi. Nah, karena kita berimajinasi, maka kita melihat sebuah atau seorang bayi. Ya, karena kita berimajinasi nih. Ya, bagaimana kita melihat bayi itu adalah kita. Gitu ya, sekali lagi Bapak sekalian ya, kita mengingat bayi itu adalah kita. Oke. Kemudian karena kita menempelkan itu di jantung, maka otomatis kita minta sinyal, gitu ya. Sinyal di mana apa yang sedang kita pikirkan sekarang saat ini, di saat kita membayangkan ada bayi di situ dan itu adalah kita. Kita minta sinyal bahwa telapak tangan kanan kita menjadi lebih hangat. Nah, saat ada sinyal hangat ini, maka pembayangan kita ini adalah seperti kita berkomunikasi kepada jiwa kita, ya, karena jiwa itu tidak terbatas ruang dan waktu, gitu ya. Kita kembali ke jiwa kita di saat kita pertama kali lahir di dunia. Nah, disinilah kita perlu sebuah kata-kata, ya, kita akan katakan bahwa saya lahir di dunia ini untuk kebaikan dan menciptakan kebahagiaan. Sekali lagi ya, tegaskan ada sebuah kata-kata, saya terlahir di dunia ini untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan. Seakan-akan kata-kata itu diserap oleh bayi, dan itu bayi itu adalah kita, Bapak-Ibu sekalian. Dan langkah yang kedua adalah tersenyum. Tersenyum agar apa? Agar kebaikan dan kebahagiaan selalu bersama bayi tersebut. Dan rasakan kehangatan yang ada di telapak tangan kanan kita, di dada kiri kita. Saat Bapak Ibu sekalian dapat perasaan hangatnya, it means, itu berarti bahwa ada sebuah komunikasi yang terjadi kepada jiwa Bapak Ibu sekalian.
Tersenyumlah. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, kembalikan lagi. Rasakan lagi kondisi sekarang di saat kata-kata tadi akan terus bersama Bapak Ibu sekalian sampai detik ini. Tersenyumlah. Oke. Kemudian tarik nafas. Buang nafas. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang dada kirinya terasa hangat bisa dicek. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Yang dada kirinya terasa hangat bisa dicek. Nah, ada yang terasa hangat dada kirinya. Nah, bagi yang oh ya, oke, Pak Jamaluddin, ya terasa hangat ya. Pak Joko, oke, terasa hangat. Pak Riman berdetak, hangat atau enggak nih Pak Riman? Tidak hanya hangat, tapi terasa agak panas. Oke, Pak Mundakir luar biasa. Kemudian Pak Ewo terasa, ya. Kemudian Pak Sutrisno hangat, siap Pak Sutrisno. Oke. Pak Idam terasa hangat, Pak Razi hangat, Pak Iwan hangat. Kemudian Bu Dina nih ya, terasa hangat. Oh, berkeringat. Oke. Kemudian Pak Riman hangat sedikit ya. Jadi saat kita ada sensasi, rasa, ya, ini kita mengatakan rasa, maka kita berkomunikasi dengan jiwa. Jadi kalau kita bermain di rasa, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya kita sedang bermain di jiwa. Contoh, saat kita makan, kita terasa enak. Gitu ya. Aku sudah makan, saat terasa enak, kemudian sudah kita makan. merasa bahagia, maka otomatis kita menggunakan jiwa kita. Akan berbeda kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Saat kerjaan numpuk, tertekan, kita makan. Maka otomatis kita nggak dapat rasa di situ. Kita hanya mendapat mungkin yang kenyang saja, gitu ya. Nah, saat kita mungkin lagi rileks, lagi santai, kita makan, gitu ya, dan kita merasakan kebahagiaan itu atau kenyamanan atau kenikmatan dari makan itu, maka sebenarnya kita menggunakan jiwa di situ. Sehingga saya ingin Bapak Ibu sekalian menggunakan rasa di situ. Ya. Oke. Oh, ada yang menitikkan air mata. Oke. Air mata itu sebenarnya rasa, Bapak Ibu sekalian. Sampai ada orang yang sedih sampai meneteskan air mata. Nah, sedih itu rasa. Karena apa? Saat kita memiliki rasa, kita berkoneksi dengan jiwa, gitu ya. Sekali lagi ya, saat kita menggunakan rasa, kita terkoneksi dengan jiwa kita. Itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Pak Widodo, mungkin kita lanjut slide-nya dulu. Ya, jadi disinilah Bapak-Ibu sekalian bahwa nah, disinilah karena kita menggunakan rasa, maka otomatis kita boleh memilih, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Hari ini kita boleh memilih mau jadi punya perasaan enak, punya perasaan nyaman, punya perasaan bahagia, atau kita memilih untuk tidak bahagia. Gitu. Itu semuanya tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau hari ini kita siap merasakan bahagia, maka otomatis ini adalah cerminan kita untuk menghadirkan kebahagiaan esok hari. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi saya minta sekali lagi, tekniknya sederhana Bapak Ibu sekalian, tempelkan lagi di dada kiri. Kemudian bagi yang pengen hari ini memilih bahagia,
maka cukup komunikasi ke jantung. Kenapa ke jantung? Karena jantung itu tempatnya bercokolnya jiwa ya. Awal mula gitu. Awal mula kehidupan itu kan dari jantung. Kita katakan, saya sebutkan nama Bapak Ibu sekalian, ya. Saya Andri Hakim. Saya memilih untuk bahagia sekarang. Sekali lagi ya, saya Andri Hakim, saya memilih untuk bahagia sekarang. Komunikasikan ke bawah sadar, ya, dengan kita menempelkan. Nah, saat ada perasaan hangat, itu artinya jiwa itu seakan-akan memberikan penegasan bahwa, iya, saya setuju, gitu ya. Nah, bagi yang masih belum merasakan kehangatannya, ya, dirasakan lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, dinikmati lagi. Ya, dibelai lagi jiwanya ya, sehingga ada perasaan hangat di situ. Sekali lagi ya, katakan hari ini, saat ini saya memilih untuk bahagia. Nah, kalau misalnya ada perasaan hangatnya, maka kita sedang bermain di rasa di situ. Ya. Nah, waktu kita tempelkan tangan seperti ini, tiba-tiba rasa hangatnya bahkan menjadi-jadi gitu ya. Ini berarti bahwa ini sedang ada komunikasi rasa dengan jiwa kita. Oke, Pak Sutrisno, luar biasa. Hangat dan merasa bahagia. Nah, saat kita merasakan bahagia, kita benar-benar seperti tersenyum bisa, atau tubuh kita juga menikmati dari kebahagiaan itu. Seperti itu ya, Bapak sekali. Oke, ada yang sudah mulai merasakan hangatnya walaupun tangannya dilepas, Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Sutrisno udah, gimana Bapak sekalian sudah bisa? Ya, jadi kekuatan saat ini adalah kekuatan untuk atau untuk bahagia. Ada yang hangat, oh Pak Riza, hangat seluruh dada kiri dan rasanya tenang. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Bapak sekalian? Kita lanjut ya. Pak Idam juga hangat kuat. Pak Idam kalau dilepas tangannya biasanya hangatnya tetap nempel gitu. Karena apa? Karena kehangatan itu bukan karena tempelan, tapi dia timbul dari rasa. Nah, rasa itu dari dalam. Cerita. Oke, wah, alhamdulillah. Ini Pak Widodo banyak yang hangat ya, artinya ya. Artinya sudah mulai menciptakan rasa. Jadi sebenarnya nanti Pak Widodo akan menjelaskan, rasa itu sebenarnya bisa diciptakan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalau misalkan kok kita lagi lagi nggak enak badan gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan bagaimana kita komunikasi ke jiwa gitu ya. Kita ciptakan rasa, komunikasi ke jiwa, dan kita katakan bahwa saya memilih untuk sehat gitu kira-kira. Oke ya, nanti Pak Widodo akan menjelaskan. Oke, next Pak Widodo. Luar biasa. Ini banyak ya Pak Widodo ya. Pak Joko luar biasa, hangat dan merasakan bahagia kasih sayang luar biasa. Pak Indro juga. Pak Gun. Nah, luar biasa, hangat dan damai rasanya. Oh, cakep. Oh, ada Bu Ratna. Alhamdulillah hangat. Oke. Oh, Pak Razi. Sip, hangat terus ya Pak Razi ya. Oke. Oh, hot, panas. Ya, Pak Ode. Ya, jadi jelas ya, bagaimana perasaan Anda saat ini, yang sudah chat, ya mungkin ini sebagian ya, yang kita jadi bebas memilih, dan saya sarankan pilihlah merasa lebih baik, merasa jauh lebih bahagia. Oke, next Pak Widodo. Oh, hangat, terasa tenang dalam hati. Oke ya, jadi nah, saatnya ini ya, saat kita, gini ya, ini rahasianya Bapak-Ibu sekalian, saat kita merasa sedih, marah-marah, kesal, takut, cemas, depresi, cemburu,
kritis gitu ya, maka sebenarnya Anda kehilangan hubungan dengan the higher power, ya, kehilangan hubungan dengan jiwa, bahkan dengan sang pemilik jiwa. Kira-kira seperti itu, Bapak sekalian. Karena kalau kita merasakan kekesalan, dendam, dan lain sebagainya, sakit hati, itu artinya konektivitas kita dengan sang pencipta atau sang penguasa dari jiwa itu lagi terputus. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang tadi menciptakan rasa, itu sebenarnya kita terkoneksi dengan Tuhan kita. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kenapa banyak ritual dalam agama, dalam setiap agama yang harus diulangi. Agar apa? Agar hubungannya tidak terputus Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan di agama saya, di agama Islam, kita bangun tidur langsung ritual, yaitu sholat subuh. Nanti siang lagi kerja, dipotong lagi ritual. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa tadi. Ya, sekali lagi ya, kalau di Muslim kita menciptakan rasa itu sampai 5 kali minimal. Ya. Belum lagi nanti ada tambahan-tambahan, misalkan di waktu orang lain tertidur, kita bangun malam untuk ciptakan rasa lagi. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Jadi momen sekarang itu adalah momen yang nggak bisa lagi diulang lagi. Karena apa? Kalau sudah jadi kemarin, yaitu jadi sejarah. Kayak tadi, kita mulai misalkan tadi jam 8 lebih 7 menit. Nah itu sudah sejarah Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi hari ini, saat ini, detik ini yang kita sebut sebagai kekuatan dari sekarang. Jadi sekarang kita mau apa, kita tentukan sekarang. Kira-kira seperti itu. Dan congratulations, selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang memilih tadi untuk bahagia. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Oke, lanjut Pak Widodo, silakan. Master, daripada ngantuk ini ya, kita coba game aja dulu nih. Bapak Ibu, kita main game dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Mantap Pak Widodo. Gambar ini nanti dalam hitungan ketiga akan saya buka. Bapak Ibu ketik apa yang terlihat pertama kali tanpa harus dianalis, tanpa harus dipikir dulu. Apa yang dilihat pertama kali? Ini Bapak Ibu lagi ngantuk enggak nih ya? Kita coba ya, karena itu nanti akan sebuah refleksi spiritual di mana kesan atau mata ini terkirim di pikiran pertama kali apa? Gimana Bapak Ibu, siap? Siap dicoba Pak Budi. Wah, ini komandan kita dari Jember ini. Yang lain siap? Bagus, Pak Gun siap, Pak Idam Khalid siap. Laptop. Oke, siap. Bunda Yan siap, Bu Herlina siap, Pak Raji siap. Oke, Pak Putu. Wah, Pak Putu ini luar biasa nih. Pak Ode siap, ready. Pak Muri siap. Oke ya, Bapak Ibu ya. Dalam hitungan ketiga akan saya buka, habis itu cepat diketik apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat. Setelah itu dalam hitungan kelima akan saya tutup kembali. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Oke, ditutup. Biasa, mata. Wajah, gunung, mata, wajah, mata, pemandangan. Wah, Pak Jamaluddin luar biasa ini. Mata wanita yang terbaring. Wah, Mas Didik langsung jawab mata wanita yang terbaring. Wajah cewek, waduh. Pak Budi mata wajah manusia. Wajah wanita, gurun dan mata. Wah, Pak Idam Khalid luar biasa. Mata dan pemandangan, mata menonjol. Apa ini? Landscape. Wah. Mata wanita. Pemandangan. Pak Joko, landscape. Mata, gunung, wajah, pemandangan. Wah, Bunda Erlina ini tajam banget nih, Master. Semuanya terekam langsung. 5 detik. Mata wanita, Pak Arsides.
Pak Riman mata dan bulu mata. Weh, lentik ya. Pemandangan, Pak Iwan. Pak Palantahar, pemandangan alam yang indah, luar biasa. Bunda Dina, separuh wajah. Wah, bukan separuh langkah ya Bunda ya. Pak Yudhistira, mata wanita. Wah. Pak Muri, separuh wajah dan seorang berdiri di jembatan. Waduh, tajam. Luar biasa. Isinya kuat nih. Pak Yusida, wajah wanita. Bunda Emi, muka ya. Pak Mudakir, mata sedang menikmati pemandangan alam. Wis. Pak Nyoman Bali, mara wanita. Ini Pak Mudakir sudah berimajinasi ini. Pemandangan alam. Ya. Pak Nyoman dari Bali, mata wanita. Bunda Emi, muka. Pak Putu, pemandangan. Nah, itu dari semua. Terus Pak Idam, kalau mata wanita yang dilihat, ingat malam Jumat sunnah Rasul. Aduh, itu makanan jiwa juga itu Pak Idam. Baik ya, kita buka ya satu persatu ya. Nanti tinggal tadi pilihannya apa, dicocokkan aja. Sekarang kita ambil yang tadi jawab pegunungan. Siapa tuh tadi yang Orang yang memiliki kepribadian yang kuat, wis luar biasa. Anda memiliki tekad dan kemampuan yang baik untuk mengatasi rintangan, wis. Anda selalu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, wis luar biasa. Tanpa Anda sadari, banyak orang-orang sekitar yang bangga dengan apa yang telah Anda raih. Wis. Sayangnya, nah ini sayangnya nih. Anda mungkin akan memiliki masalah dengan beberapa teman atau sahabatmu. Waduh. Anda perlu menjauhi orang yang mungkin terlihat penting, namun sebenarnya hanya memanfaatkan Anda. Wah. Walaupun demikian, kebaikan hatimu akan selalu membuatmu menjadi orang yang lebih baik dan teruslah pertahankan hal itu. Wah, luar biasa nih. Siapa nih yang pegunungan tadi nih? Siapa? Cocok nggak? Baik, kita lanjutkan. Wah, nggak ada yang jawab ini. Atau malu ya? Banyak orang di sekitar yang bangga. Wah, siap, Pak Idam. Ya, kita lanjut. Sekarang mata, ini yang langsung banyak tadi ya, terlihat pertama kali. Anda adalah orang yang memiliki intuisi yang kuat. Wih, ini luar biasa ini, spiritual, metafisika dan spiritual ini. Anda tahu betul bagaimana cara kerja dunia. Wah, rasionalis. Anda dipenuhi oleh banyak pengetahuan yang membuat Anda menjadi seorang yang jenius. Wah, ini orang jenius ini. Luar biasa nih, Pak Budi nih kali ini. Orang-orang di sekitarmu selalu tahu bahwa mereka dapat mempercayai dan mengandalkanmu. Sehingga mereka akan selalu datang padamu ketika memiliki masalah dan meminta saran darimu. Wah, luar biasa ini. Cocok sekali nih Pak Joko nih. Ya, jadi terapis luar biasa ini. Antara rasional dan irasional bisa digabungkan. Nah, ini yang mata. Kita lanjut lagi sekarang wanita. Anda adalah orang yang mencintai kebebasan. Waduh, ini suka yang bebas-bebas nih, Master. Anda tidak suka bergantung dengan orang lain. Mandiri, tulen. Selain itu, Anda juga memiliki cara berpikir yang unik untuk memandang dunia dan kehidupan. Anda biasanya selalu menghindari orang-orang yang sering membawamu kepada masalah karena Anda tidak suka marah. Wah, ini kebanyakan diam 1000 bahasa ini. Nggak suka basa-basi ini.
Terus yang terakhir, Anda selalu berpikir positif dan bisa mengerti perasaan orang lain dengan baik. Wah, ini yang luar biasa. Ayo, siapa ya yang wanita tadi? Ya, selamat Pak Rudi, selamat bergabung. Nah, ini luar biasa. Kita lanjut yang pemandangan. Pak Yusida siap, cocok katanya Pak Hendro. Pak Saya mata wanita terbaring Master. Ya, nanti terbaringnya harus dibaringkan dulu ini karena tubuhnya nggak kelihatan ini. Mas Dede. Ya, ini pemandangan ya. Anda memiliki kepribadian yang unik dan tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Wah, ini luar biasa nih. Anda memiliki kemampuan persepsi yang sangat baik. Hal itu memungkinkan Anda untuk mengenali jika seseorang hanya berpura-pura baik di depanmu. Wah, hati-hati nih sama orang yang melihat pemandangan ini. Anda adalah orang yang selalu memperhatikan secara detail. Wah, semuanya serba didetailkan. Tidak heran Anda memiliki kemampuan untuk mengamati yang sangat baik. Ya, itu gambaran daripada semua tadi. Ya, ini sudah melalui riset ya, Master ya. Jadi, oh cocok Pak Joko. Nggak ada yang nggak cocok bagi Pak Joko. Oke. Ya, kita lanjut ya, Master, di penghujung ini ya. Baiklah, Bapak Ibu, ini di penghujung mana? Nih, kira-kira masih mau lanjut nggak nih, Pak Widodo? Ditanya dulu nih, Pak Widodo. Atau kelihatan Udah tidur. udah tidur ini. Kita ngomong sendiri. Gimana, lanjut nggak nih? Siap, lanjut. Nah, lanjut, Mas Dede, Pak. Lanjut, Master. Lanjut. Yes. Nah, di sini kelas spiritual kita itu mempelajari yaitu konsep diri kita, yaitu ada dua. Kalau spiritual kebanyakan di mikrokosmik, di mana itu pada boleh dikata kalau orang Jawa bilang itu jagat cilik atau jagat kita sendiri. Sedangkan nanti di metafisika kita akan ketemu yang namanya konsep diri menghadapi makrokosmos. Ya, jadi ada bedanya. Di mana tadi kita sudah mengetahui di awal bahwasanya kalau kita sudah mendapatkan kondisi pikiran kita di heneng, hening, dan huning, serta henung merupakan kondisi seorang dalam memperkuat, ya ini yang tadi oleh disinggung oleh Gurunda, kita akan memperkuat cipta, karsa, dan rasa. Kalau Jawanya cipto, karso, lan roso. Untuk semua orang. Jadi kita nanti kalau sudah dalam konsep dirinya sudah menguasai tentang 4 hal, hening, henung, hening, henung, dan huning, otomatis cipta, ya, ide-ide kita, ya, terus karsa itu kehendak, serta rasa itu perasaan kita, ya, itu akan peka sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita kalau sudah terasah dengan itu semua, cipta itu adalah sebuah imajinasi kita. Ya. Ya, itu cipta adalah manifestasi dari bagaimana seseorang menggunakan pikiran dan daya imajinasinya. Nah, jadi kalau kita sudah melampaui daripada kondisi pikiran yang 4 tadi, kita akan memekakan diri kita pada cipta kita. Sehingga menggunakan pikiran dan daya imajinasi kita. Nah, itu akan luar biasa, di mana ini adalah merupakan pola-pola ritual kejiwaan. Nah, karsa sendiri ya, adalah manifestasi dari bagaimana kemauan dan keinginan seseorang untuk menuangkan pemikirannya atau imajinasinya. Nah, jadi kalau sudah ada ide, ada kemauan, ya, yaitu dengan kemauan itu boleh dikata perilaku.
pikiran dicipta, perasaan, dan perilaku. Ya. Jadi perilaku kita, karsa kita, kehendak kita itu akan luar biasa kalau situ sudah diasah secara spiritual, Bapak Ibu. Karena nanti secara mata terbuka kita mudah mengakses gelombang theta. Kenapa kita banyak gagal menginduksi pada klien kita? Karena kita sendiri belum ketemu gelombang otak kita sendiri yang ke theta, alfa ke theta. Kadang kita kesulitan ya untuk membuat klien kita atau subjek sendiri untuk mengikuti apa kemauan kita. Nah, di spiritual ini nanti akan kita pelajari. Kalau memang file atau fashion Bapak Ibu di spiritual, tidak ada kata sulit, semuanya akan lebih mudah. Bahkan intuisi, ya, yang paling enak ya ikutin dari tahapan-tahapan baik itu meditasi, afirmasi, ya, yang ada di kelasnya Master Andri. Nah, itu diikuti intuisinya juga, bahasa verbal yang terselubung juga. Nah, itu mendukung sekali, ya. Bahkan afirmasi. Nah, itu kalau diikutin semua masuk ke spiritual itu akan banyak kemudahan. Yang terakhir, ya, pola ritual kejiwaan itu pada rasa. Ini yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi dalam kehidupan manusia itu adalah dirasa, Bapak Ibu. Di mana dirasa ini adalah manifestasi dari bagaimana seseorang mengolah rasanya. Jadi kalau rasa kita diolah, baik intuisi, kita bisa membaca kebatinan seseorang, itu diolah rasa. Dan kita bisa selamat, yaitu karena rasa kita. Kalau rasa kita sendiri tidak nyaman mengucapkan itu, melontarkan perkataan itu atau perbuatan itu, kenapa kita berikan pada orang lain? Padahal ilmu yang paling selamat di dunia yang tertinggi itu hanya rasa. Rasa diri kita, ya, kalau dirasa diri kita aja nggak nyaman, kenapa kita membuat orang lain tidak nyaman? Nah, itulah yang namanya olah rasa. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita sudah ibaratnya mengakses gelombang otak kita pada theta, sehingga nanti kita itu naik ke gamma, ada teknik-teknik pengobatan atau terapis metode yang cepat. Tapi gelombang otak harus disamakan dulu. Kalau tidak sama, ya sulit sekali. Jadi ilmu kebatinan dulu itu ya sebetulnya dalam ilmu hipnosis sekarang, yaitu intuisi itu. Nah, nanti bisa ikut ke kelas Gurunda Master Andri Hakim, intuisi itu apa? Nah, itu akan masuk ke spiritual dan metafisika, bahkan mengambil master bagi yang trainer atau Bapak Ibu mengambil fashion ini, itu tidak akan kesulitan. Nah, sekarang dengan gelombang otak theta, ya, kita nyamakan gelombang dengan klien dulu. Kalau kita sama, insya Allah semua itu Tuhan yang memberikan atas semuanya itu. Kita hanya berusaha. Saya coba kepengen mempraktekkan di sini. Saya suka ibu-ibu aja. Coba ini Resnani, Bunda Resnani, tolong dibuka videonya. Halo Bunda. Iya, Bunda Res tadi, saya panggil Bunda Nani nih ya. Bunda Nani ini dari mana tadi? Kalimantan ya? Masih di mute, Mas Bunda, masih di mute. Kalimantan Selatan. Oh ya, Bunda, sekarang kita samakan gelombang otak. Bunda tenang aja, akses di apapun bisa nggak sampai theta. Sekarang kita samakan, Bunda tarik napas. Lepaskan pelan-pelan. Tarik napas lagi. Lepaskan pelan-pelan.
Tarik napas lagi. Bunda Resnani jawab dengan jujur ya. Yang terkonek di saya sekarang, Bunda ada keluhan di jari tengah ya Bunda ya. Jari yang paling tinggi ini ya, ada keluhan Bunda. Halo Bunda, dengar suara saya? Iya, iya. Coba keluhannya apa, suka sakit ya? Ngilu, ngilu. Ngilu. Coba tunjukkan Bunda, kayak apa saya pengen lihat. Itu jari kanan ya? Iya, jari kanan. Itu sering ngilu ya? Kalau pas lagi kecapean tuh ngilu. Sekarang kalau untuk menyembuhkan itu apa ya? Tumor apa ya Bunda ya? Benjol. Lipoma. Oh. Sekarang Bunda saya bantu, mau enggak Bunda? Saya hanya bisa membantu menghilangkan rasa nyeri yang ngilu-ngilu itu. Bunda mau saya bantu? Iya. Sekarang Bunda keluar ambil daun apa aja, yang daun itu bisa dilemeskan sama air di gelas Bunda, air putih. Coba keluar ambil daun apa aja itu, tapi daunnya yang lemes ya, jangan daun bambu ya. Nah, kalau kita sudah terkonek, insya Allah di spiritual nanti kalau kita latih, gelombang kita otak sama, itu data itu terkirim, itu namanya intuisi Bapak Ibu. Jadi rasa yang bermain rasa, intuisi itu rasa, bukan dengan mata kasat. Kalau mata kasat dan pikiran kita, itu isinya nafsu, jadi kita malah sering tertipu dengan nafsu kita. Tapi kalau kita menghaluskan hati dan rasa kita, itu akan mendapatkan data. Nah, itu harus sering latihan. Harus latihan. Nah ini nanti di spiritual Bunda, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengobati dengan metode spiritual. Sebetulnya ilmiah, tapi karena ini Pak Gun, izin Master, apakah kalau kita sudah masuk pada ning-ning dan deng dan neng, keinginan kita akan terkabul? Insya Allah Pak, karena disitulah kekusuan kita. Sudah ada daunnya Bunda? Sekarang air putihnya? Bagus. Sekarang Bunda pegang dengan kedua telapak tangan Bunda. Sesuai dengan agama Bunda. Sekarang bacalah sesuai dengan agama Bunda. Memohonlah kepada Tuhan Bunda. Untuk dengan lantaran, apa ya lantarannya? Perantara. Daun itu ya Allah meringankan sesuai dengan Tuhan Bunda, meringankan beban Bunda yang di jari itu sakit. Langsung sambil gosokkan, sambil berdoa memohon pada Tuhan. Bagus. Terus gosokkan Bunda. Hadirkan Tuhan pada pikiran Bunda, bahwasanya dialah yang maha segala-galanya. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan maha segala-galanya, sekali lagi. Tidak ada hal yang mustahil semua di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mohon padamu, berilah kesembuhan pada jariku ini Tuhan. Sesuai dengan agama Bunda Neneng. Bunda Resnani. Kalau sudah, sekarang daun itu Bunda celupkan ke air Bunda. Ke air yang tadi. Sekarang taruh di benjolan jari tadi yang sakit. Nah, sekarang dekat seperti ini dengan tangan. Dekat dengan tangan kiri yang di atasnya. Nah, sekarang Bunda berdoa lagi sama Tuhan bahwasanya rasa ngilu, rasa sakit itu hilang dari pikiran Bunda. Yang ada
normal kembali, dan hilang rasa yang apa pernah Bunda rasakan selama ini. Memohonlah pada Tuhan, kalau sudah terasa dingin, daun itu terasa nempel sangat dingin, disitulah kuasa Tuhan memberikan kesembuhan pada Bunda. Kalau sudah terasa dingin, anggukkan kepala. Sudah terasa dingin? Bagus, sekarang ucapkan, kalau Muslim, Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, Kau telah mengijabah dan memberikan kesembuhan pada hambamu ini. Lepaskan daun itu. Apakah sekarang sudah jauh lebih baik, Bunda? Terus terang aja, jujur aja, apakah sudah lebih baik? Dinginnya masih Iya. terasa? Iya, sampai ke sini dinginnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Alhamdulillah. benjolannya, ya Bapak Ibu, kita hipnoterapi hanya bisa menghilangkan atas kuasa Tuhan itu rasa sakitnya. Tapi kalau benjolannya, Allah alam, Tuhan kalau berkehendak. Tapi alangkah baiknya memang dibawa ke dokter, karena itu sudah arahnya ke hardware, bukan software lagi, bukan kepikiran lagi. Ya, itu terima kasih Bunda. Nah, ini saya lihat Bunda Herlina, ya, Bunda Herlina ditengkuk sama sininya agak pegel, linu-linu gitu ya, nggak nyaman ya. Betul nggak? Jawab aja jujur Bunda. Iya Pak, Benar? benar. Mau Bunda dibantu? Mau Pak. Ya bukan saya yang sakti ya, ini Allah yang sakti, Tuhan yang sakti. Sekarang Bunda ambil pulpen yang berwarna hitam. Ambil pulpen yang berwarna hitam. Ya. Ini masih ilmu hipnotis ya Bapak. Ini masih pakai shock induction, cuman caranya yang berbeda. Ada pre-talk-nya, ada shock induction-nya. Ini masih hipnosis. Cuman nanti di spiritual saya buka gimana sih cara belajarnya. Ini masih hipnosis, bukan dukun ya. Nanti mentang-mentang saya dari Alas Purwo, Pak Wi dukun. Sudah. Sudah Pak. Genggam dengan tangan kiri sudah. Hah? Genggam dengan tangan kiri. Sekarang Bunda tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekarang memohonlah pada Tuhan Bunda, pada Allah. Ya Allah, hambamu yang hina ini memohonkan pertolonganmu ya Allah. Bagus. Kalau sudah Bunda, sekarang pikirkan rasa pegel yang ada di tengkuk Bunda serta Bunda. Pikirkan rasa sakit itu, munculkan sekuat-kuatnya rasa sakit itu. Munculkan lagi rasa yang paling sakit. Munculkan lagi Bunda, rasa yang paling sakit. Habis itu dengan pikiran, kekuatan imajinasi pikiran Bunda, rasa sakit itu kirim melalui lengan ke ballpoint itu. Kirim dengan imajinasi, rasakan hawa yang mengalir, itu hawa panas sampai ke ballpoint itu Bunda. Kalau Bunda sudah merasakan panas sekali, Bunda anggukkan kepala. Makin lama makin panas itu Bunda. Imajinasikan rasa sakit yang paling sakit Bunda rasakan ke ballpoint yang Bunda genggam di tangan kiri itu. Dengan kekuatan pikiran Bunda. Kalau sudah terasa panas, anggukkan kepala. Bagus. Saya bantu dari sini Bunda. Saya bantu dari sini. Ada energi saya yang mengalir di pundak Bunda dan tengkuk serta kepala Bunda sekarang. Tambah keliengan saya lihat. Akan saya bantu. Jangan dilawan, ada rasa, ya, rasa panas dan hangat. Ikutin aja. Makin lama genggaman tangan Bunda, ballpoint itu makin panas Bunda. Makin panas, makin panas. Kalau sudah amat panas lempar Bunda nggak apa-apa, sampai lempar. Kalau sudah terlalu panas lempar itu Bunda.
dengan dilemparnya pulpen itu, rasakan sekarang akan lebih jauh, lebih nyaman bunda-bunda, rasakan. Lebih nyaman sekali, jauh sekali lebih nyaman, lebih enakan sekarang. Betul bunda? Ya, Pak. Betul? Benar, Pak. Demi Allah jujur? Iya, Pak. Ya, itu kuasa Allah bunda. Itulah Bapak Ibu, ini bukan pamer ilmu. Sebetulnya ini ilmu hipnosis yang nanti kita pelajari di spiritual. Jadi kita nanti kalau sudah Bapak Ibu menguasai spiritual, insya Allah nggak usah narik tangan, bahkan menidurkan. Insya Allah semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang penting Bapak Ibu mau belajar. Begitulah dari saya, kemungkinan dari Master Andri. Mohon maaf kalau ada kelebihan atau prasangka yang enggak. Ini ilmu hipnosis sama yang kita pelajari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Master Andri, barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Gun tadi udah ya, Pak Widodo ya? Oh, Pak Gun udah. Pak Gun ini Silakan. rasionalis ini. Paling seneng saya. Banyak tanya Pak Gun. Saya tunggu di kelas nanti Pak Gun. Ini sebenarnya keinginan dengan terkabul itu kan sebenarnya kaitannya hablum minallah ya. Ya. Kaitan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, hanya saja terkadang rasa ya, gini ya. Jadi terkadang saat kita menginginkan sesuatu, rasanya tuh kayak nggak ingin. Nah, ini rasa-rasa. Jadi apa, ogah-ogahan, nggak serius dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kenapa sih doa itu bisa terkabul? Karena rasanya itu kita ciptakan benar-benar ingin, gitu ya. Kayak contohnya ingin sembuh, itu benar-benar ingin sembuh, gitu ya. Kemudian punya keinginan sesuatu, tujuan itu kan pakai rasa. Di rasa itu dia benar-benar menggebu-gebu untuk merealisasikan tujuannya. Nah, itu kalimatnya di situ sebenarnya. Jadi nanti bagaimana rasa itu menciptakan sebuah kenyataan. Ya, gitu ya. Ya, apakah ini Pak Gun nanya ini, apakah sakit permanen atau hanya sementara, Master? Di bahasa hipnosis itu ada yang namanya recall, Pak. Jadi kita coba Pak Gun aja pernah sakit gigi. Sekarang sakit gigi itu kayak apa? Langsung sebentar, Pak. Hitungan detik sampai sakit gigi, Pak. Jadi kayak Bunda Herlina sama Bunda Nani tadi, ya. Itu kalau direcall lagi, Pak, dipanggil lagi, ya datang, Pak. Jadi kita itu harus berpikir positif, hilangkan. Karena kita bayangkan, wah ini agak gak enak nih, bisa-bisa sakit gigi nih. Langsung, Pak. Karena pikiran kita sendiri yang merekol. Kita jangan suka merekol hal yang jelek, Pak. Jadi bisa permanen kalau jangan direkol. Itu aja, Pak, kuncinya. Kalau direkol ya kembali ya. Pak Rudi coba. Pak Rudi itu pinggangnya sering sakit itu. Belajar sering sakit pundak. Apa? Pak Rudi itu Pak Rudi sering sakit kan pinggangnya? Iya, Pak. Pundaknya sering sakit. Sidian masih situ, Pak? Sidian. Tak tahu. Kalau direkol, tahu-tahu sakit Pak Rudi. Itu kuncinya. Ini pundaknya sering sakit apa gitu. Adek lah, kepala adek. Itu belajar apa? Nggak ada ngomong bapak ini. Ya, Bunda Ayu. Bunda Ayu ini tinggal di mana, Bunda? Wah, enggak ini enggak dengar suaranya. Pak Rudi mau disembuhkan? Mau, Pak. Mau, Master. Nantilah di spiritual lah. Kita ketemu di kelas. Waktunya udah terlalu malam, ini sudah diperingatkan sama admin nih. Ya Pak Rudi ya, saya tunggu di spiritual, Pak. Insya Allah. Bisa menyembuhkan diri sendiri, bantu orang lain. Oke. Iya. Bunda Nani jangan direkol lagi ya. Kalau direkol lagi itu sakit lagi nanti. Sama Bunda Ayu sama itu. Tadi diingatkan sama Pak Gun, permanen enggak? Ya itu bagus Pak Gun mengingatkan. Kalau enggak ya saya juga lupa. Kuncinya satu, jangan direkol. Ya, kita ketemu di kelas spiritual. Pak Rudi saya tunggu, Pak.
mau jadi dukun sakti, Pak. Bercanda, Pak. Semuanya pakai hipnosis, Pak, itu, Pak. Tidak keluar dari hipnosis, apalagi saya sama gurundanya Andri Hakim ilmiah sekali. IACT, Pak, IACT nggak boleh ada dukun, Pak. Jadi saya nggak pakai dukun, itu pun ada pritoknya, ada sugestinya, ada shock indasinya. Nah, nanti di kelas spiritual tak kasih tahu shock pritoknya di mana, shock indasinya di mana, sugestinya di mana. Itu nggak sama, Pak. Bukan ngawur, Pak. Cuman akses gelombangnya saya sudah diteta, Pak. Saya ngobrol gini, Master Andri itu sama. Itu diteta semua, Pak. Kalau nggak diteta, kita kehabisan omongan, Pak. Mikir lagi apa? Karena beta kita ini terbatas, Pak. Itu rahasianya itu. Makanya nanti di spiritual, rahasianya Master Andri, saya kuat ngomong, nggak berhenti. Itu sudah akses teta, Pak. Kalau akses beta udah 5 menit pertama udah bingung kita, Pak. Itu, Siap. Wis, Pak Jamal siap ya, Pak Jamal ya. Pak Siap. Joko ditunggu di kelas, luar biasa. ayo Pak Jamal, saya tunggu nih, Pak. Mantap, siap. NTT. Nanti kita habis-habisan di spiritual. Siap. Gaya dukun dulu tuh sebetulnya ya hipnosis, Pak. Cuman kita nggak tahu. Sebetulnya hipnosis bener yang dipakai, Pak. Cuman orang dulu mengakses tetanya lebih mudah dari kita sekarang. Kalau sekarang kan kita banyak rasionalnya daripada heneng-heningnya. Pak Putu, saya tunggu, Pak. Spiritualnya, Pak. Orang Bali, Pak. Mungkin Bertanya, Pak Widodo kita ini ya. Milenial. Ya, dukun milenial katanya, Master. Wah, enggak lah. Nanti kita buka itu hipnosis kok, Pak. Bukan dukun ya. Kalau Pak Putu jadi dukun, pantas lah orang Bali. Saya orang Jawa jadi dukun udah nggak pantas, Pak. Kalau Bali ya. Bertanya, Master. Ya, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, mantap. Bisa bertanya, Master? Oh, silakan Pak Sutrisno bertanya terakhir ya. Sebelum kita akhiri ya. Silakan Pak Sutrisno. Nah, ini cuman mau berbagi aja, Master. Soalnya yang seperti Master tadi praktekkan itu sempat saya uji coba waktu itu yang jarak jauh itu tadi. Jadi sempat ada kawan itu jatuh dari motor, itu terkilir kakinya gitu. Sempat nggak bisa jalan, terus nelpon saya waktu itu. Jadi sempat saya uji cobakan yang seperti itu gitu. Sempat saya uji cobakan. Jadi intinya itu tinggal keyakinan kita aja ya, kayak gitu ya, Mas. Kalau kita nggak yakin ya ada kekuatan. Jadi keyakinan kita bisa membacanya gitu. Jadi ya saya sih belum belajar dalam masalah spiritual itu karena saya juga baru L2 juga dan juga masih mengikuti yang lain-lain juga belum banyak gitu. Cuman saya menguji cobakan aja dengan keyakinan saya sendiri gitu, Master. Wah, punya bakat nih, Pak. Jadi saya uji cobakannya seperti itu tadi, Master, gitu. Itu gimana, Master? Kadang saya juga kayak ada, maaf ini bukan saya juga dukun gitu. Kadang ada orang hamil nih, saya cuma lihat dari wajah aja. Nggak usah di USG. Perempuan gitu. Ya ada juga ininya Master. Jadi itu gimana tuh, Master itu? Ya, kayak saya itu gitu. Saya sudah sampai jawab, terus ya itu di keyakinan, Pak. Lah itu mengasahnya, tinggal mengasah, Pak. Di undang-undangnya tadi. Kalau itu sudah selesai, nanti akan lebih ini, Pak. Karena nanti akan diganggu dengan nafsu, Pak. Nah itu nanti di kelas spiritual akan lebih paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu ini sudah diperingatkan 2 kali oleh admin. Kita sudah waktunya sudah melebihi. Mohon maaf sekali. Sebetulnya saya sama Master Andri sih pengennya terus sampai malam sampai semuanya puas ya. Tapi kalau Bapak Ibu puas, saya sama Master Andri sama admin yang nunggu ini lemes nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya semua. Mas Rudi, Pak Rudi, saya tunggu yuk belajar spiritual.
supaya kita lebih matang lagi Pak Putu, saya tunggu. Dan yang lain juga, ayo kita bareng-bareng belajar mengupas keilmuan hipnotis ini menjadi lebih dalam lagi. Kita gabungkan pelajaran nenek moyang kita dulu kayak apa sih dengan ilmu yang sekarang. Terima kasih, saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf. Siap, Master. Terima kasih, Master. Yuk, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Master Andrea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Rahasianya sebenarnya nanti akan dijelaskan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan jiwa. Itu rahasia di situ ya. Nanti akan kita kupas Bapak Ibu sekalian di kelas spiritual hypnosis, karena bagaimana kita berkomunikasi dengan jiwa orang lain dengan kata-kata, dengan teknik, dan dengan pendekatan-pendekatan kondisi tadi. Oke, sekian dari kami Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas spiritual hypnosis. Terima kasih. Waalaikumsalam, Master. Nah, mari. Terima kasih, Pak Master Widodo. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Master Widodo, saya mencoba tadi itu dengan daun. Ya. Yang teringkapkan tadi, saya coba juga sendiri. Nyatanya alhamdulillah pinggang saya agak enak. Nah, keren itu Pak. Nanti Pak Idam kita kupas di spiritual. Sebetulnya kita nanti kalau sudah menguasai ini nggak capek Pak nerapi orang Pak. Amin, amin, amin. Saya pas bakti sosial gitu Pak, kalau pakai sugesti Pak, kadang ada 100 orang lebih yang mulut bisa nduwer Pak. Saya pakai pola-pola itu kalau saya. Ya itu tadi Pak Guru udah bilang, yang penting jangan direkol, udah permanen Pak. Kalau direkol ya kembali lagi. Iya. Benar Mas Sutresno tadi itu kekuatan keyakinan Pak. Ya. Tapi fasenya hipnoterapi nanti memang ada itu. Pakai hipnosis murni Pak, bukan ilmu aneh-aneh. Cuman tadi ada yang bilang ilmu kejawen. Orang dulu tuh sebetulnya pakai ilmu hipnosis, cuman nggak tahu Pak karena nggak dibukukan. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu ya. Saya tunggu semuanya di kelas spiritual. Yuk kita belajar bareng supaya kita lebih mantap untuk praktek terapinya. Pak Putu, saya tunggu Pak Putu. Mas Siap, siap Master. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sehat Joko, selalu Master. Semuanya. Baca Pak Idan, saya tunggu ya. Siap, siap Master. Mohon maaf, saya pamit dulu.